Salam kerajaan. Shalom. Halo. Selamat datang di Strategic Hours New Dimension, The Dance USA, The Dance dari The Desire of All Nations USA. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau sudah berikan buat hidup kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang dahsyat, luar biasa, yang hidup dan boleh tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan, lalu sebentar kami akan memulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, mengurapi kami semua Bapa. Biarlah Tuhan untuk setiap orang yang mendengar maupun melihat Facebook ini maupun YouTube ini Tuhan, online Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah di tempat ini dan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita bisa menyanyikan lagu Here in Your Presence. Kalau bisa dilihat di Google liriknya, silakan. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wipe away. Here in your presence, all of my gaze not fade away, every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in all your endurance. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything's bows before you. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wipe away. Here in your presence, all my cares now fade away, every crown no longer on display. Here in your presence, is trembling in awe of your wonder. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone, yes Lord. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Amen, yes Lord. Here in your presence, everything's bow before you. Wonderful, beautiful,
glorious, matchless in every way, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful, beautiful, glorious. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything's bow before you. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. 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 Oh, thee. I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord. Hallelujah. 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 Kami sembah, kami agunkan. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy of it all.
it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve. Hallelujah. Excel thee. I excel thee. Oh, I excel thee. I excel thee. I excel thee. Oh, I excel thee. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah yang kami agungkan. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami hormati. Hanya Engkaulah Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami bangga. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang punya hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebenarnya saya ada satu ini ya, di mana saya itu bersyukur sekali dengan kebenaran bahwa di Roma 8 ayat 9 yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mempunyai roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Nah, saya bersyukur sekali dengan kebenaran itu karena saya memiliki roh Kristus dalam hidup saya. Dan saya terus-menerus building awareness bagaimana supaya roh Kristus di dalam hidup saya itu didewasakan. Melalui apa? Melalui mendengar dan terus mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh orangnya Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Papa dan Mama rohani kami. Kami bersyukur sekali bahwa hidup saya boleh terus dikerjakan oleh firman dan roh. Untuk terus dibersihkan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ini ya, terus menerus saya aware bahwa siapa yang kita dengar, apa yang kita dengar, dan bagaimana cara mendengar itu sangat menentukan sekali. Kenapa saya bilang begini? Karena saya mendengar Papa dan Mama rohani saya, siapa itu jelas. Yang saya maksud jelas bahwa saya mendengar dan terus mendengar Papa dan Mama rohani saya. Terus apa yang didengar? Yang didengar pun jelas, yaitu proceeding word, yaitu kata-kata yang diucapkan, dikeluarkan oleh Allah melalui hambanya. Itu jelas, proceeding word, bukannya head knowledge, tapi adalah kehidupan. Terus yang ketiga adalah bagian yang terpenting adalah bagaimana cara mendengar. Itu sangat menentukan sekali. Karena apa?
Karena satu hari saya itu mau mendengar, tetapi kondisinya adalah saya itu mau melakukan sesuatu yang agak sedikit terburu-buru. Oke, eh, maaf ada gangguan teknis sedikit. Ternyata komputernya globet. Oke, saya teruskan bahwa bagaimana cara kita mendengar itu sangat penting karena suatu hari saya sedang mendengar tetapi pikiran saya itu mau mengerjakan sesuatu sehingga saya tidak fokus, sehingga saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Karena itulah saya stop, saya diam, kemudian karena itu yang saya melakukan itu cuma beberapa saat saja, akhirnya saya melakukan dulu dan saya kembali. Maksud saya gini, bagaimana cara mendengar itu penting sekali karena apa? Waktu saya mau mendapatkan sesuatu dari papa saya duduk mendengar, kemudian saya mencatat. Kenapa saya bilang mencatat? Karena waktu saya mencatat, ternyata kalau kita nggak bisa mencatat apa yang disampaikan, berarti kita nggak fokus. Itu aja. Jadi kita tahu bahwa kita itu fokus waktu kita berhasil mencatat apa yang seharusnya kita dapatkan. Kemudian saya berusaha untuk tidak satu kali mendengar, tapi 2-3 kali mendengar. Supaya apa? Supaya saya benar-benar menangkap apa yang disampaikan. Karena buat saya, apa yang disampaikan itu bukan sekedar head knowledge, tetapi adalah proceeding word, adalah apa yang Bapak mau sampaikan kepada hidup saya. Karena itu, sebelum firman Tuhan malam hari ini, siapkan hati. Buka hati, buka pikiran. Terima setiap firman Tuhan itu jangan di dalam pikiran. Jangan disangkali firman itu, tapi dipercaya. Diterima dengan yes dan amin. Pasti kita mendapatkan sesuatu malam hari ini firman yang disampaikan. Oke, itu aja. Silakan. Suami saya akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Shalom. Salam. Sekarang kita beribadah dalam Strategic Hours New Dimensions bersama gereja yang tidak lazim, Unusual Church, the Desire of All Nations USA. Nah, seperti halnya tubuh kita perlu diberi makan, demikian juga roh kita perlu diberi makan. Karena kita sesungguhnya adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Amin. Nah, apa yang kita makan, demikianlah jadinya kita. Saya mau katakan. Katakan apa? Katakan apa? Nah, seperti tadi saya bilang, apa yang kau dengar, siapa yang kau dengar, dan bagaimana cara kita mendengar akan menentukan reaksi dan pertumbuhan Roh Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, apa yang kau dengar? Di dalam hidup ini banyak sekali suara, betul? Tapi tidak semua suara perlu kita dengar. Amin. Karena jika kita mendengar setiap suara, maka hanya akan menimbulkan kebingungan. Karena tidak jelas apa yang kita dengar. Terlalu noise. Sehingga bukan voice yang kita dengar, betul? Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 dikatakan demikian. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Bukan berasal dari mana? Dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Jadi keinginan mata serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Dan itu dari dunia. Dan itu akan lenyap. Tetapi melakukan kehendak Bapa itu tetap hidup selama-lamanya. Biasanya apa yang menjadi perhatian kita itulah yang kita dengar, betul? Betul. Bila kita mendengar apa yang hanya memuaskan dan memenuhi keinginan daging kita, maka itu akan menjadi tujuan kita kepada kesia-siaan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kepuasan sementara akan lenyap. Apa yang kekal yang tidak bisa hilang dari kita. Apa? Yaitu, katakan, yaitu dengan dengar dan beri makan roh kita sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan, betul? Nah, seperti yang saya katakan, yang perlu diberi makan bukan tubuh saja, tapi roh kita juga perlu diberi makan setiap hari. Kita tidak bisa hidup atau tidak bisa kuat kalau tidak diberi makan. Amin. Sebab itu makan firman setiap hari. Sama seperti hanya kita makan sehari 3 kali. Kita juga harus makan firman. Supaya apa? Supaya menguatkan kita. Amin. Nah, bagaimana cara memberi makan roh kita? Yaitu dengan say yes and amin pada setiap firman yang disampaikan yang mendewasakan roh kita. Amin. Nah, jika kita masih suka mendengar firman soal berkat, katakan soal berkat, soal doa yang dikabulkan, pengurapan, itu firman masih seputar soal pergumulan hidup. Betul? Nah, kita harus naik stature rohani kita. Yaitu tentang apa? Kerajaan surga. Bukan hal yang bumiwi lagi. Amin. Karena alam fakta kita itu sebenarnya sudah terjadi terlebih dahulu di alam supernatural. Contoh, bilang contoh. Sebelum kita marah atau ngamuk, pasti kita kan geram dulu. Betul? Di pikiran atau emosi. Nah, setelah itu baru bermanifestasi dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau body language. Body language. Nah, padahal saya psikologi tapi susah ngomong body language. Body language gitu. Karena iblis ahlinya body language. Dia tahu tentang gerak-gerik kita. Dia seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Memperhatikan gerak-gerik atau body language kehidupan kita, betul? Nah, coba baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Katakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti dia memperhatikan gerak-gerik kita. Pada saat kita berpikir sesuatu, maka dia tahu, ini orang sedang bingung, ini orang sedang khawatir, ini orang sedang lemah. Dia langsung menerkam. Atau dengan body language-nya, pada saat kita anxiety, pada saat kita khawatir, kita langsung kelihatan tubuh kita langsung berbicara secara langsung. Maka iblis akan menerkam kita. Sebab itu perhatikan hidup kita. Apa yang kita dengar, benar? Nah, saya katakan. Iblis tidak takut dengan kita rajin berdoa. Atau rajin berpuasa. Kalau ada pendeta yang mengatakan kita mengusir iblis dengan berpuasa dan berdoa beberapa hari, saya mau katakan, itu nggak ada bedanya dengan klinik atau dukun. Karena apa? Karena dia nggak punya otoritas, nggak punya kuasa. Dan saya mau katakan lagi, juga iblis tidak takut dengan kegiatan pelayanan kita. Nah, bagaimana cara untuk mengalahkan iblis? Buka dalam Yakobus 4 ayat 7. Dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah. Apa? Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah apa? Lawanlah iblis. Sehingga apa?
apa nih? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, untuk bisa mengalahkan iblis supaya iblis kabur, puasa dan berdoa itu tidak salah, tapi tujuannya bukannya supaya iblis kabur. Yang kita berpuasa dan berdoa supaya mematikan kedagingan kita, itu tujuannya. Untuk bisa melawan iblis, bukan berpuasa setelah berpuasa 40 hari langsung jeng jadi Superman gitu, bukan. Tetapi kalau kita taat dan tunduk kepada Tuhan, maka otomatis hidup kita benar, menjadi terang, maka kegelapan itu akan kabur. Amin. Jadi nggak perlu, katakan nggak perlu. Untuk mengalahkan iblis nggak perlu berpuasa dan berdoa. Tetapi bukan berarti tidak boleh berdoa dan tidak boleh berpuasa. Harus, katakan harus. Ya. Nah, katakan nah. Saya katakan juga bahwa kita juga tidak perlu pelajari strateginya iblis. Nggak perlu. Untuk mengalahkannya. Hanya tunduk dan taat kepada Tuhan. Amin. Nah, satu hal lagi. Saya katakan satu hal lagi. Jangan menjadi orang yang GR. Jadi orang apa? GR. Seperti Marta yang melakukan semaunya sendiri. Bahkan dikatakan sibuk sekali dalam Lukas 10:40. Lukas 10:40. Sedang Marta sibuk sekali melayani apa? Sibuk sekali melayani. Coba. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Coba bayangkan. Saking GR-nya, dia merasa bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang benar. Bahkan sangat sibuk sekali. Sampai dia kewalahan. Bahkan dia menyuruh dan menyuruh Yesus untuk bisa memarahi saudaranya Maria. Coba perhatikan. Itu namanya kegeeran. Saya mau katakan, apapun pelayanan kita di gereja, tidak akan mendewasakan roh kita. Apa? Tidak akan mendewasakan roh kita. Bahkan kita melayani pelayanan mimbar, berkhotbah di banyak gereja, atau di banyak tempat, jika hanya sibuk, Tuhan tidak anggap. Dan bahkan kita disebut apa? Pembuat kejahatan. Ingat, katakan ingat. Matius 7:23. Dikatakan begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Coba, tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal di ayat atasnya itu dia melakukan mukjizat, dia mengusir setan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka melakukan kehendaknya sendiri, inisiatifnya sendiri. Tidak dengar-dengaran, tidak bisa mendengar apa perintahnya Tuhan, ordernya Tuhan. Dia tidak mau melakukan kehendaknya Tuhan. Semau-maunya sendiri. Makanya dibilang pembuat kejahatan. Dulu, bilang dulu. Dulu saya berpikir, jika anak saya melayani di gereja, maka berarti kerohaniannya akan bertumbuh. Ternyata salah. Ternyata apa? Salah. Karena pertumbuhan rohani itu bukan dengan kegiatan rohani atau spiritual thing, tapi proses kematian daging yang mengalami progres. Jika menolak diproses atau dibentuk, tidak akan ada progres. Nah, kalau tidak ada progres, maka tidak ada reward. Atau dengan kata lain, no process, no progress. No progress, no reward. Jika diproses, jangan suka protes. Karena tidak akan mengalami progres. Jelas? Jadi, sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena apa? Karena kita asalnya itu punya signature atau sifat dosa. Sehingga lebih mudah atau cepat terkonek dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, signature itu di dalam roh. Sin habit di dalam jiwa. Nah, pada waktu kita percaya Yesus, signature kita mati. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5:17, dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
pada saat kita mengenal Yesus, maka sin nature sudah mati. Tetapi kita masih punya sin habit. Masih ada. Sebab itu perlu mind renewing atau pembaruan pikiran. Nah, seperti halnya, saya tadi dapat perumpamaan, seperti halnya Wi-Fi. Nah, karena sudah ada data Wi-Fi di handphone saya, atau di iPad saya, atau di mana saya. Nah, ketika saya masuk ke rumah, maka tanpa susah payah, atau mencoba connect-connect, maka otomatis handphone atau iPad saya semuanya terconnect. Kenapa? Karena ada di wilayahnya. Bilang ada di wilayahnya. Nah, demikian juga ketika kita sudah punya basic dosa. Kita dahulu manusia berdosa atau flesh, mudah sekali jatuh dalam dosa dibanding berbuat kebenaran. Makanya kita harus menjauhi menjauhi kejahatan. Kita jangan dekat-dekat dosa, jangan dekat-dekat kebenaran, kejahatan. Karena kita otomatis, karena kita dulu masih punya sin nature dan masih punya sin habits kalau belum diperbaharui jiwanya, belum mengalami transformasi. Roh Kristus belum mentransformasi, yaitu dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus. Coba baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Mam bisa baca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari satu jenis kejahatan. Begitu firmannya? Segala jenis kejahatan. Jauhkan. Jangan dengar yang macam-macam. Karena roh kita akan mudah bisa terkontaminasi. Gitu. Roh kita akan mudah terkontaminasi. Yang kedua, siapa yang kita dengar? Nah, seperti istri saya katakan, Destiny saya katakan bahwa terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengirim dan memberikan kami orang tua rohani, yaitu Dad Didit dan Mam Tatin sebagai orang tua rohani. Saya katakan orang tua karena ada Dad and Mam rohani yang turut membangun roh saya. Bukan cuma bapak rohani saja, tapi ada Mam juga. Yang saya selalu perhatikan, kalau Dad telepon saya, selalu Mam ada sebelahnya. Karena bersama-sama mereka membentuk kehidupan, mendewasakan kerohanian saya, roh Kristus dalam saya. Nah, tidak berdasarkan, Dad sama Mam ini bukan berdasarkan denominasi atau sinode gereja atau gembala senior pastor dari gereja yang sama. Bukan. Nah, saat ini pun kita punya saudara sedestiny dari berbagai sinode gereja di seluruh dunia. Setiap awal bulan kita punya Zoom meeting seluruh sekawanan dengan rekan-rekan sedestiny supaya kita terus dikobarkan, roh kita berkobar-kobar. Nah, dan juga saya punya seorang istri. Seorang istri. Bukannya dua orang, tapi seorang istri. Amsa bilang bahwa ingatlah istrimu pada masa mudamu. Bukan istri mudamu, bukan. Tapi istri pada masa mudamu. Kita harus tetap setia pada istri kita. Bukan pada istrimu muda, tapi istri pada masa mudamu. Oke? Jangan salah, karena iblis selalu memutarbalikkan itu. Memakai ayat itu. Oke? Nah, istri bukan saja sebagai pasang hidup, juga sebagai partner sedestiny untuk mencapai garis akhir dalam melakukan kehendak Bapa seperti Kristus. Kesukaannya melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ketika saya mendengar firman Kristus melalui Bapa rohani saya, seperti halnya saya makan garam. Semakin saya dengar berulang-ulang, semakin haus dan lapar. Dan semakin mendapat penyingkapan yang semakin dalam. Sehingga membentuk dan mendewasakan roh Kristus di dalam saya. Saya mendengar berulang-ulang. Bisa 2 kali, 3 kali dalam satu hari.
khotbah yang sama, tapi tidak membosankan, semakin lapar dan haus. Dan bahkan penyingkapan yang baru semakin dalam. Amin. Amin. Bukan seperti yang dulu. Kalau Ya. dulu cuma head knowledge, satu kali udah bosen. Ya. Tapi ini roh kehidupan yang diberitakan. Amin. Amin. Nah, saya mau katakan, apa? Saya mau katakan, jika kita mendengar firman hanya untuk menghakimi orang lain, dan berkata firman ini lebih cocok buat si A dan si B, hei, saya mau katakan, bertobat, saya bilang. Ya. Karena kita sok tahu dan sok kebal dengan firman, betul? Atau kita masih suka mendengar khotbah si A, si B, dan si C. Saya mau jamin bahwa roh kita akan sulit bertumbuh. Karena percaya atau tidak, setiap pendeta itu mempunyai kekuatan atau strong dalam hal tertentu. Misal, pendeta si A strong dalam pengurapan. Pendeta si B strong dalam penyembuhan. Pendeta si C strong dalam doa. Pendeta si D strong dalam pujian. Nah, itu satu saat di antara mereka akan ada hal yang berbeda. Si A bilang, oh lebih baik kita berdoa 40 hari berpuasa. Satu lagi, kita mengutamakan pujian, penyembahan. Sudah itu saja. Nah, ini kan terjadi kebingungan di antara kita, betul? Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa kita suka bingung. Katakan bingung. Bingung. Karena pendeta A bilang demikian, pendeta B bilang begitu. Berbeda jika kita mendengar hanya dari Bapa rohani kita. Saya katakan bukan berarti mengkultuskan atau menggantikan Tuhan dengan orang tua rohani kita, jelas. Tetapi sebagai orangnya Tuhan yang dipercayakan, yang dikirim untuk kita. Supaya kita mendengar satu suara. Supaya kita didewasakan satu. Karena apa? Jangan berkata bahwa, oh saya bisa langsung kok berhubungan dengan Tuhan. Saya bilang, siapa bilang? Jika demikian, apakah selama ini ada perubahan yang berarti dalam hidup kita? Bahwa kita nggak butuh Bapak rohani. Karena kita sudah merasa, itu namanya sombong rohani. Karena merasa bahwa dia bisa mampu tanpa ada orang yang membimbing dia. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan. Jangan berkata, jangan lihat saya lah. Saya kan manusia biasa. Nah, lantas siapa yang mau dilihat? Siapa yang mau jadiin teladan? Ingat, tidak salah hubungan antara gembala dan jemaat. Tapi biasanya hubungan gembala dan jemaat hanya bersifat urusan pribadi yang dikaitkan dengan gereja, betul? Ya. Urusan pribadi yang dikaitkan dengan gereja. Karena dia gembala saya, maka kalau ada apa-apa saya panggil dia. Ya. Pastor, tolong telepon saya, tolong saya. Nah, karena apa? Urusan pribadi dikait-kaitkan dengan gereja. Nah, saya mau katakan dalam aliansi atau track ini jelas hubungan orang tua, dad and mom, rohani dengan anak rohani. Di mana di dalamnya ada honor, ada covenant, dan memastikan kita tetap di dalam path-nya Tuhan. Semakin hari semakin bercahaya, kuat, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Coba baca dalam Amsal 4. Mam, nanti siapkan dalam amplified-nya. Udah pintar sekarang, bukan amplifier lagi, amplified sekarang. Amsal 4 ayat 18. Dikatakan demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai lembang tengah hari. Coba dalam bahasa version amplified-nya, Mam. Proverbs 4:18. Ya, But the path of the just righteous is like the light of dawn,
Mhm. that shines brighter and brighter until it reaches its full strength and glory in the perfect day. Yep. The path of the just righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until it reaches its full strength and glory in the perfect day. Jadi kita hidup orang benar tuh nggak semakin loyo, Yes. tapi terus semakin bercahaya. Kematian kedagingan kita semakin hilang. Yes. Saya baca bahwa di dalam tubuh kita ada sel-sel. Setiap hari, setiap saat ada sel mati, ada sel hidup. Ada sel tumbuh. Itu yang dinamakan pertumbuhan. Begitupun dengan kehidupan rohani kita. Yes. Setiap hari ada hal-hal yang harus kita matikan kedagingan kita, flesh kita. Dan kita terus tumbuhkan kekuatan rohani kita. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan ini benar-benar bahwa semakin brighter and brighter, semakin strength and strength, dan bahkan semakin to glory and glorious. Sebab itu sikap hidup kita juga harus clean, clear, and pure. Amin. Dalam hal apa? Marriage, money, motive, and moral. Tanpa ada yang tersembunyi, tanpa motif dan niat tersembunyi, atau yang disembunyikan. Hati dan pikiran harus sinkron atau selaras. Nah, Tuhan punya pola, katakan punya pola. Sama halnya Bapa mentraining Yesus sebagai anaknya waktu di bumi. Demikian juga Paulus sebagai bapa rohani dari Timotius. Demikian juga Abraham sebagai bapa rohani dan bapa jasmani bagi Ishak. Kita semua juga harus, katakan harus punya bapa rohani yang membantu mendisiplin kita. Kalau kita menolak, berarti kita maunya jadi anak liar. Jadi apa? Anak liar. Karena tidak mau didisiplin. Ingat, Bapak rohani di sini tidak ada hubungannya karena satu gereja atau satu sinode, jelas tidak ada. Tapi orangnya Tuhan yang dipercayakan untuk membantu kerohanian kita. Tidak ada hubungannya karena dia pendeta senior saya menjadi bapak rohani saya, tidak. Bukan seperti itu. Tapi orangnya Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mendewasakan kerohanian kita. Amin. Baca dalam 1 Korintus 4:15. Mam bisa siapkan dalam bahasa Inggrisnya NLT, TPT, NIV, dan sebagainya. 1 Korintus 4:15 dari YouVersion. Nah, Pak Tony juga tadi sudah punya. Lebih hebat malah, bisa share segala. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Percuma. Dan kita tidak perlu banyak beribu-ribu pendidik. Guru-guru tidak perlu. Tapi kita hanya perlu satu bapa yang memperhatikan kita, yang mendewasakan kita, mendisiplin kita, mengajar kita, karena mengasihi kita. Seperti Bapa yang di surga. Oke, Mam, dalam NLT-nya. Even if you have 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual father. For I became your father in Christ Jesus when I preached the good news to you. 10,000 other to teach you. Hey, ini bukannya head knowledge. Katakan bukan head knowledge untuk mengajar kita, tetapi ini adalah roh dan kehidupan. Yes. Sebab itu kita hanya perlu spiritual father, only one spiritual father. Supaya apa? Supaya mendewasakan rohani kita. Terus dalam TPT. Although you could have countless babysitters in Christ telling you what you are doing wrong, you don't have many fathers who correct you in love. But I am a true father to you. For I became your father when I gave you the gospel and brought you into union with Jesus, the anointed one. Dikatakan apa? Have countless babysitter in Christ telling you. Cuma kasih tahu kita tentang apa yang salah, apa yang benar.
Bukan, kita tidak perlu itu. Tapi apa? A true father. A true father. Father yang benar-benar murni, yang sudah teruji, clean, clear, pure dalam hal marriage, money, motif, dan moralnya. Bilang A, dalam hati A. Bilang B, dalam hati B. Nggak berbuat A, tapi di belakangnya B. Amin. Kita harus sinkron. Makanya harus punya Bapak rohani yang true father. True father. Terus dalam ininya lagi, Mam, dalam NIV. NIV, even if. Even Ya. you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. Ya, kita nggak perlu 10.000 guardian in Christ. Nggak perlu pengawal-pengawal. Tapi kita perlu satu orang, Bapak rohani kita yang membawa kepada Injil. Yes, Pada doktrin yang benar. Yaitu doktrin para rasul. yes, Doktrin apostol. Yang membangun kita, yang merubuhkan kedagingan kita. Merubuhkan keangkuhan kita. yes. Dan mendewasakan kita sehingga kita siap menjadi apa? Hios, bukannya teknon lagi tapi hios. Amin. Amin. Nah, mentor hanya menyampaikan informasi. Sedang Bapak rohani mengimpartasikan kehidupan. Jadi hati-hati siapa yang kita dengar. Amin. Satu lagi dalam Efesus 4 ayat 13-15. Efesus 4, 13-15. Dikatakan begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kericikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi kita harus punya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inti dari kekristenan adalah Christ in us in Christ. Yesus dalam aku, Kristus dalam aku, dan aku dalam Kristus. Di luar aku, dalam Yohanes bilang katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu, akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus, yang adalah kepala gereja. Amin. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendengar? Cara dan sikap kita waktu mendengar itu juga menentukan. Jangan berkata bahwa saya mendengar kok, walaupun saya sambil tiduran. Itu omong kosong. Mendengar. Tiduran. Kita tidak mungkin mendengar kalau ketiduran. Betul? Nggak mungkin kita mendengar kalau ketiduran. Yang kedengarannya apa? Bunyi ngorok kita. Atau ada juga perumpamaan ketika mendengar firman seperti halnya tanah hati kita. Reaksi waktu mendengar firman. Ada yang terkagum-kagum. Wah, bagus firmannya. Tapi ketika ditanya jawabnya hanya bagus. Merasa diberkati. Tapi tidak bisa menerangkan dengan jelas apa bagusnya. Atau ada juga yang berkata, wah hebat firmannya. Menginspirasi. Semangat. Tapi, saya mau katakan, ingat, kata tapi akan merontokkan, menggagalkan kata-kata sebelumnya. Jelas? Kalau ada orang bilang, wah kamu cantik, kamu manis, kamu ini. Tapi, udah tinggalin tuh orang. Karena pret bunyinya. Sia-sia semua yang bagus-bagus itu. Amin. Nah, jadi jangan tersanjung kalau ada hamba Tuhan bilang, wah Pak Pendeta bagus firmannya, ininya begini. Tapi, hati-hati. Ya, terus terang. Sewaktu saya mendengar firman kebenaran dari Bapak rohani saya, roh saya wake up. Bergelora.
dan siap membuang semua apa yang saya kerjakan dan apa yang saya tahu sebelumnya, seperti sampah. Bukan berarti sia-sia, tapi semuanya hanya kesia-siaan. Dan hanya ambil pelajaran hikmahnya. Ketika saya menerima kebenaran ini dan terkonek, maka seperti halnya kita tidak bisa menampung anggur yang baru dengan kirbat yang lama atau tambal sulam. Artinya masih menganggap bahwa hampir sama lah dengan pengajaran yang lalu, atau ya sudah agak lumayan lah ketika saya mendengar ini, saya sudah agak baikan. Saya mau katakan bilang, jangan berharap bisa menerima sesuatu yang baru jika masih mempertahankan yang lama. Jangan seperti mata, terlalu sibuk, GR, apa yang saya lakukan menyenangkan hati Tuhan. Menganggap bahwa perbuatannya atau kebiasaan yang lama itu menyuguhkan membuat orang lain senang atau lebih berguna. Padahal Tuhan menyebut kita sebagai pembuat kejahatan. Karena kita apa? Hanya melakukan kehendak kita. Untuk nama besar kita. Memuaskan keinginan kita sendiri. Tidak sesuai order dari Tuhan. Yaitu melakukan kehendaknya. Terus kita berkata, wah sulit. Bagaimana kita mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan? Saya mau katakan. Makanya dengar, dan dengar. Buka hati dan roh kita untuk menangkap dan makan firman. Hingga firman itu yang mentransformasi pikiran dan jiwa kita. Jangan berusaha menjadi pelaku firman jika tidak ada firman di dalam roh kita, betul? Sesungguhnya, katakan sesungguhnya. Jika kita penuh dengan firman, maka firman itu sendiri yang menyiapkan kita segala sesuatu sehingga kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Wow, coba buka dalam, Mam bisa siapkan juga dalam Amplified-nya. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 atau baca dalam Amplified. Ibrani 13 20 21. Dikatakan begini, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala sesuatu yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Dengan apa? Dengan firman yang ada di dalam roh kita. Sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu, melakukan kehendak-Nya. Dan apa? Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, bukannya karena usaha kita. Atau silakan kata, jangan berpikir. Bagaimana cara kita berpikir? Jangan memikirkan bagaimana cara kita berpikir. Tapi terus terima firman. Terima firman, yes dan amin. Masuk dalam roh kita. Maka pada saat itu, roh itu bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga kita siap melakukan kehendak Bapa. Dan bahkan mengerjakan di dalam kita. Coba Hebrew 13:21 yang terakhir nih. Ya, Hebrew 13:21. Amplified. Equip you with every good thing to carry out His will and strengthen you, making you complete and perfect as you ought to be, accomplishing in us that which is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. Amin. He will equip us with every good thing to carry out His will and strengthen you, making you complete and perfect as you ought to be. Jadi bukan karena kekuatan kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena keperkasaan kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi karena apa? Karena firman yang dalam kita yang telah bermanifestasi, yang telah mengubahkan, mentransformasi jiwa kita, sehingga otomatis yang tadinya sin habit merubah menjadi apa? Christ habit. Yang tadinya mind
main flash berubah menjadi main crash. Karena main menjadi crash main. Tanya pikiran kedagingan berubah menjadi pikirannya Kristus. Sehingga dengan demikian kita mempunyai karakter Kristus. Maka otomatis kita bisa melakukan seperti Kristus, kepenuhannya Kristus. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Kita mendengar firman Tuhan. Tujuannya cuma satu. Agar kita bisa dengar voice. Bisa mendengar kehendak Tuhan. Jelas. Dan kita melakukan kehendaknya. Melakukan sesuai dengan ordernya Tuhan. Sebab itu perhatikan apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, dan bagaimana cara kita mendengar. Jadi, katakan jadi. Sekarang sudah jelas. Agar kita akurat, satu frekuensi, dan bisa lari dengan kencang ke Zion. Bersama-sama, karena sudah tahu destiny dan masa depan kita. Perhatikan apa yang kita dengar. Siapa yang kita dengar. Dan bagaimana cara kita mendengar. Amin. Dengar hanya Bapa rohani kita. Dengar hanya Bapa rohani kita. Karena Dia orang yang Tuhan kirim. Yang untuk membantu kita. Jangan kita tidak perlu banyak ribuan guru tentang Kristus. Tapi Bapa rohani kita, terlebih dalam aliansi ini, dalam teks ini, kita punya standar clean, sama pure. Maka perubahan terjadi dalam hidup kita. Kalau mau masuk ke dalam aliansi ini, tidak mau berubah, saya bilang, sorry. Anda salah kamar. Bukannya sombong. Apa artinya kita mendengar firman, tapi kita tidak mau berubah? Apa artinya kita mendengar firman, tapi kedagingan kita terus masih nikmat. Dosa masih nikmat. Tahu firman, tapi tidak mau melakukan. Apa gunanya? Yakobus bilang, kita menjadi pelaku firman. Tapi saya katakan, jangan mencoba melakukan firman kalau tidak ada firman dalam roh kita. Amin. Biar saya berdoa dengan firman Tuhan ini, kita semua mau berubah. Kita mau akurat mendengar, memperhatikan apa yang kita dengar. Dengar hanya dari Bapa rohani kita. Dengar siapa yang kita dengar. Itu menentukan pertumbuhan rohani kita. Saya mau berdoa. Bapa kami yang surga, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sudah singkapkan, Kau sudah kirimkan seorang Bapa yang membantu kami, yang mendewasakan roh kami, yang menyingkapkan tentang roh Kristus dalam kami yang berkuasa, yang dewasa. Sehingga ketika roh Kristus itu diberi makan dengan firman, yes dan amin, maka itu akan mentransformasi kejiwaan kami, jiwa kami, soul kami Tuhan, pikiran kami. Sehingga mungkin persoalan sama, bahkan lebih berat. Tetapi kami mempunyai perspektif kerajaan surga. Kami bisa mengatasi. The giant fall down, undefeated, when we stand undefeated. Yeah. The giant fall down, when we stand undefeated. Tidak hal yang sulit pada saat kita mau memberikan free will kita kepada Tuhan. Mau didisiplin, mau diubah, mau dibentuk, mau diproses, maka kita akan mengalami progres. Pada saat progres, maka kita akan menerima reward. Kita akan mudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kekuatan kita bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi dari kekuatan Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Berkati Tuhan yang melihat YouTube ini, yang melihat Facebook Live ini, yang mungkin sengaja tidak sengaja, ini adalah channel kerajaan, channel anugerah, channel gereja. Biar Bapa, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Mengubahkan hidup mereka. Mereka bukan sama seperti yang dahulu, tapi mereka mengenal
mengetahui kebenaran, penyikapan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, terima kasih. Yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati.